Tentang masa depan. Mungkin ada orang yang diberi oleh Allah sakit. Jadi gini, ada sakit. Kata dokter gak panjang lagi umurnya. Maka di dalam membaca masa depan tuh gini. Kalau kita ingin mendidik anak, bicara dengan siapapun itu, kita harus seperti Anda pernah lihat di lapangan, biarpun Anda tidak harus main, pemain bola, ya, itu ditendang sana sini, ada dituju enggak kira-kira? Bolanya apa itu? Gawang nih, kecil hebatnya. Gawang. Pasti ada yang dituju, bola tendang sana, tendang sini, sebenarnya ada yang dituju, mau kemana? Ke gawang. Makanya hiruk pikuk di dunia, macam-macam profesi dan model itu harus ada gawangnya. Gawangmu tuh akhirat sana, itu pintu akhirat. Jadi kalau kita memberikan motivasi, ngajak bicara dengan siapapun tuh harus ke sana arahnya. Biarpun kita kelok ngomongnya sana, tapi tujuannya ke sana. Mungkin ada seorang, nak, kamu harus menjadi seorang insinyur, atau tiba-tiba ngomong kamu harus jadi dokter, nak. Lihat. Jangan bukan gawang dituju, tatonya bukan gawang. Kalau kamu jadi dokter nanti, kalau jadi insinyur ini kamu bisa punya duit banyak dan loh, bukan gawang itu. Salah dia, nggak akan termotivasi benar anak nanti. Belajarnya pun bukan karena Allah nanti. Kamu ingin jadi anak-anak. Kamu punya hobi apa, nak? Saya hobi melayani orang medis. Boleh. Kamu ingin jadi dokter? Ya. Kamu harus sampai gawang. Dokter ahli surga. Terus gimana? Nah, baru di titik. Saya kasih nafkah yang halal sambil belajar kau dekat pada Allah, dekat dengan ulama. Ulama yang akan membimbingmu. Kamu cari ilmu dunianya waktu. Makanya nyambung dia. Calon dokter tapi dekat sama ulama, sholawatan seneng dan sebagainya, sampai gawang nanti. Yang jadi insinyur bisnis, mah saya pengen jadi bisnismen, boleh. Kamu pengen dagang? Oke, dagang, nak, kau bakat kayaknya. Dari kecil saya kejualan es, kau untung, jual ini untung, kau jadi orang kaya. Tapi gawangmu apa? Saya pengen punya istana indah nanti. Salah, bukan gawang itu, nak. Gawangmu sana, surga, diarahkan ke sana. Gawangnya surga. Jadi semua omongan, cita-cita apapun harus ke sana. Nggak mungkin cita-cita saya ingin jadi bos judi, bos bak. Nggak akan masuk, tendangannya nggak akan kena itu. Dia di luar mainan itu. Mau bicara tentang gawang surga nggak ketemu. Maka dari langkahnya pun benar, caranya benar, karena tujuannya jelas. Lah kalau sudah bicara gawang ini nanti bukan bicara umur lagi. Yang penting saya sukses sampai di sana. Termasuk yang diberi oleh Allah ujian sakit dan sebagainya, sama, gawangmu sana. Umur ya 70 tahun masuk neraka juga nggak enak. Umur 100 tahun masuk neraka nggak enak. Kata dokter umurmu hanya 3 tahun lagi ya katanya. Wah, hebat banget dokternya tahu. Anggap saja kalau benar kesempatan 3 tahun untuk siap-siap. Nah, saya mati enggak ngomong, semua bakal mati. Tinggal siap-siap mati dengan mati yang baik. Semua bakal mati. Husnul khotimah dan sebagainya. Kemudian kita kembalikan, yang punya umur adalah Allah. Ada orang, bahkan ada seorang alim besar, dikatakan waktu itu umur 35, divonis oleh dokter umurnya hanya beberapa bulan. Kalau bertahan 1 tahun saja sudah luar biasa. Datang kepada gurunya. Gurunya husnudzon kepada Allah bahwasanya yang menyembuhkan Allah. Semakin rajinlah kau datang ke majelis ilmu dan biniatis syifa, niat untuk mencari kesembuhan. Wafatnya umur 81. Jauh banget. Katanya mau mati. Jadi Allah yang punya umur. Cuma di saat kita menemukan ada orang yang punya kelainan jantung, sakit dan sebagainya, besarkan hatinya, kita semua bakal mati yang pertama. Terpenting adalah sampai gawang. Mati hari ini atau besok atau nanti, yang penting husnul khotimah masuk surga. Yakin ngomong amin ya? Yakin ngomong amin masuk surga, pengen amin? Kalau seandainya hari ini mati semua masuk surga, mau belum? Baik, ingin ntar dulu, nanti anak saya gede. Baik, tetap kita dianjurkan minta panjang umur, boleh, amin. Mati sekarang, siap. Nah, kalau memang jaminan surga, cuman ada omongan saya kan bukan jaminan, makanya pada tidak mau mati sekarang. Kalau ada malaikat Jibril ngomong mati sekarang masuk surga, ya berangkat. Ngomong malaikat Jibril, yang ngomong saya, jaminan apa ini? Ya, cuman ini keimanan. Yang sakit beri motivasi. Semua orang bisa mati sewaktu-waktu. Bahkan banyak orang tanpa penyakit pun mati, ada atau tidak?
seger buger baru ketawa, tentunya tidur bablas. Padahal nggak sakit. Banyak orang yang sakit panjang umur supaya bisa husnudzon kepada Allah. Nggak usah khawatir, nggak usah. Begitulah, jangan sampai orang ditakut-takuti hidup. Hidup tuh indah. Umur pendek masuk surga, umur panjang masuk surga. Dan sepanjang-panjangnya umurmu di dunia tetap pendek. Umur kita tuh pendek dibanding umur dunia. Berapa ribu tahun dunia sudah ada? Mulai dari Mbah Nabi Adam ribuan tahun sampai hari ini. Berarti kita ini dibanding umur dunia sangat pendek. Gak ada umur panjang bagi kita. Padahal dunia itu dibanding umur akhirat sangat pendek. Kita itu pendek di dalam pendek. Baik, seperti itu. Jadi, ya pun orang punya penyakit, kita temu dengan orang sakit dan sebagainya. Tapi mereka percaya diri. Semangat hidup. Ahli iman loh ya. Kita pernah diuji dengan sakit waktu itu. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Allah ngirimkan kekuatan iman. Kekuatan itu dari orang kafir, orang yang tidak iman. Ada seorang dari orang Singapura waktu itu. Dia pernah kerja di Indonesia. Tidak tahu kerja di kedutaan Indonesia. Dia belum muslim. Cuman dia karena lama di Indonesia ngelihat anak santri kita itu di bawah itu dari mana, dari Indonesia naik ke atas. Padahal saya itu dalam keadaan masih terkapar begitu. Ngomong, you harus punya semangat. Orang kafir bisa ngomong gitu. Saya itu 5 operasi dibuka perutnya, operasi gini, operasi, semua operasi, ada operasi jantung, operasi ini. Ajib, Allah kirim orang begini. Kayaknya ini ada setan mengganggu agar iman berkurang. Sampai anak saya namanya Toto itu, iya, ngasih motivasi. Istri juga ada waktu itu, dia ngasih semangat. Dia gayanya memang gaya orang yang semangat hidup dia. Padahal sudah perutnya sudah bekas dibelai, ini semuanya sudah robek di dedel-dedel semuanya. Tapi semangat hidup. Masa kita yang punya iman kalah dengan orang semacam itu? Sakit sedikit saja sudah kayak terpuruk di jahanam. Kepada Allah SWT. Langsung kembali kepada Allah. Kalau umur pendek, ahli surga. Umur panjang, ahli surga. Baik, ini yang pertama. Adapun yang kedua, jika ada seperti adik kita ini, Ananda ini, melihat kami ada hati yang tersentuh, kemudian dia menangis. Itu semuanya karena apa? Karena baik hatinya dia, bukan saya yang baik. Semua itu kan karena bagaimana pandang kita kan. Karena pandangnya baik, maka jadi baik. Biarpun baik, lihat Abu Jahal tuh pandangannya jelek, lihat Nabi pun jadi jelek kan begitu. Tapi ini Masya Allah, lihat yang jelek jadi baik. Karena hatinya yang baik. Hatinya yang baik, Masya Allah. Kalau Anda tiba-tiba senang kepada saya, karena hati Anda yang baik, bukan saya. Doakan saya seperti yang Anda duga, gitu saja. Doakan saya baik seperti yang Anda inginkan, begitu. Kalau ini banyak. Karena Allah Maha Kasih saya, Allah sitir menutupi aib-aib saya, kekurangan saya. Kalau dibongkar kayaknya nggak ada mau datang di majelis ini. Allah, Alhamdulillah Allah Maha Kasih. Kayaknya ini karena kebaikan hatimu, kebaikan hati semuanya, sehingga mau hadir di sini. Ini orang baik semuanya, maka doain saya biar saya selamat, dijaga oleh Allah. Yang benci sama saya jadi cinta, yang cinta juga selamat semuanya. Baik, cukup insya Allah, kita tutup dengan doa.